Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Gita Sekar Prihanti, Magister Pendidikan Kedokteran yang bertugas sehari-hari sebagai dokter di UKS SMA Negeri 9 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi, merecall informasi yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah dengar mungkin di banyak media elektronik maupun non-elektronik tentang COVID-19. Baiklah, kita mulai. Apa itu COVID-19? Sedikit akan kita bahas bahwa penyebab dari COVID-19 ini sebenarnya adalah coronavirus, di mana coronavirus ini sebenarnya merupakan keluarga besar penyakit yang sejenis dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penularannya awalnya memang sebenarnya dari manusia ke hewan, ya, tetapi dalam perkembangannya menular dari manusia ke manusia. Untuk data penyebarannya, kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh pelosok wilayah, baik yang terpencil maupun yang di perkotaan. Untuk di Indonesia sendiri sudah banyak zona yang bervariasi mulai dari hitam, oranye, merah, kuning, ya. Dan sekarang mulai kita bahas tentang gejala COVID-19. COVID-19 ini gejalanya seperti sudah kita ketahui, ada gejala infeksi saluran pernafasan akut yang misalnya terdiri dari demam, kemudian ada badan letih lesu juga. Demam yang virus ini biasanya khasnya demamnya sangat tinggi, ya, atau juga bisa terjadi demamnya seperti subfebris atau sumber-sumber. Kemudian gejala yang lain adalah batuk pilek, kemudian disertai dengan gangguan pernafasan seperti sesak, ini pada kondisi yang lebih lanjut, fase yang lebih lanjut, juga disertai dengan sakit tenggorokan atau tenggorokan terasa tidak nyaman. Nah, untuk gejala-gejala yang saya sampaikan ini akan bervariasi dari satu individu ke yang lain, termasuk tingkat keparahan sampai risiko kematian. Gejala yang paling umum memang yang kita ketahui adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Pada fase akut mungkin disertai dengan nyeri kepala, kemudian yang khas adalah kehilangan pembauan atau anosmia. Kemudian juga pada individu yang lain muncul gejala yang tidak khas seperti gangguan gastrointestinal, diare, mual, muntah, ya. Kemudian juga terkadang muncul ruam kulit, jadi bercak di kulit. Dan masih banyak gejala yang tidak khas lainnya. Untuk pasien sendiri, dari beberapa perkembangan dibedakan menjadi pasien yang dengan kasus suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Suspek ini sebenarnya kriterianya adalah orang yang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat bepergian atau tinggal di tempat yang melaporkan transmisi lokal termasuk di Indonesia. Kemudian kriteria berikutnya adalah ada riwayat kontak dengan kasus yang sudah konfirmasi atau probable COVID-19. Kriteria berikutnya adalah orang dengan ISPA berat atau pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang didapatkan. Untuk istilah suspek ini juga sebenarnya sudah meliputi PDP, istilah sebelumnya pasien dalam pengawasan, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa gejalanya juga bisa sampai ke pneumonia ringan hingga berat. Kalau batuk saja itu belum menimbulkan radang di paru-paru. Batuk bisa hanya di saluran pernafasan atas, lalu ketika sudah sampai ke bawah dia akan menimbulkan radang di paru-paru yang sampai menimbulkan pneumonia ringan maupun berat. Kalau untuk kasus probable, ini adalah kasus suspek yang memiliki
bahkan bisa sampai meninggal juga, memiliki gambaran khas COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif dari PCR atau swab. Untuk kasus konfirmasi, ini dibagi menjadi 2, yang memiliki hasil swab positif dengan gejala ataupun tanpa gejala. Kalau istilahnya yang tanpa gejala dulu mungkin disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Kontak erat ini didefinisikan sebagai orang yang bertatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kemudian juga kontak erat disebut ketika ada sentuhan fisik secara langsung seperti bersalaman, perpegangan tangan, dan juga orang yang memberikan perawatan langsung terhadap pasien yang terkonfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai ataupun situasi lainnya. Nah, jadi ada beberapa definisi untuk istilah pasien mulai dari probable, suspek, sampai terkonfirmasi. Untuk pencegahan COVID-19 ini yang perlu kita lebih beri perhatian secara khusus, karena khususnya ketika kita berada di sekolah yang tercinta ini, bagaimana kita mengupayakan supaya proses pembelajaran bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan resiko yang berlebihan untuk terjadinya penularan COVID-19. Mulai dari etika batuk dan bersin. Etika batuk atau bersin ini juga perlu kita perhatikan. Saat kita bersin atau batuk, maka yang harus kita lakukan adalah segera menutup mulut dan hidung. Bisa dengan tisu, sapu tangan, atau lengan bagian atas yang ditekuk. Jadi begini, ya. Jadi diangkat, ditekuk, kemudian ditutup dengan lengan bajunya. Ketika kita tadi menutup dengan tisu ataupun sarung sapu tangan, maka tisu itu bisa segera dibuang di sampah yang tertutup, dan jangan lupa membersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Berikutnya yang juga perlu kita perhatikan adalah masalah kebiasaan cuci tangan. Yang dulu mungkin kita tidak terbiasa cuci tangan, sekarang harus lebih digalakkan untuk upaya cuci tangan ini, baik dengan sabun, air mengalir minimal 40-60 detik, ataupun dengan menggunakan hand sanitizer minimal 20-30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang tidak bersih. Untuk cara cuci tangan bisa dilihat di gambar. Jadi ada beberapa langkah cuci tangan yang benar, mulai dari harus meliputi semua permukaan tangan, jempol, sampai sela-sela jari tangan. Untuk momen cuci tangan ini, beberapa saat yang perlu kita perhatikan adalah mulai dari setelah dari kamar mandi, sebelum makan, sebelum dan setelah menyiapkan makanan, serta kapanpun tangan terlihat atau terasa kotor. Apalagi juga ketika ada kontak dengan pasien atau lingkungan yang melibatkan orang lain. Perilaku berikutnya yang perlu kita biasakan selain etika batuk bersin, kemudian cuci tangan, berikutnya adalah memakai masker. Masker ini merupakan alat pelindung diri buat kita, melindungi kita, dan melindungi orang lain dari kita yang mungkin berpeluang untuk menularkan karena kita tanpa gejala. Jadi ini merupakan alat pelindung diri yang sudah mutlak wajib digunakan ketika kita mulai keluar dari rumah sampai kembali ke rumah. Ya. Dan di rumah pun ketika kita ada berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak tahu status kesehatannya, apakah itu tanpa gejala atau bergejala, maka tetap disarankan menggunakan masker ketika ada interaksi dengan orang lain di rumah yang memiliki gejala atau tanpa gejala. Kemudian masker, yang kita bicarakan di sini ada beberapa jenis masker, mulai dari masker kain, kemudian masker bedah, masker N95 ataupun sampai respirator.
Untuk masker kain yang bisa digunakan adalah minimal 3 lapis. Ya, 3 lapis di sini berbeda dengan 2 lapis plus tisu. Biasanya yang ada disediakan di pasaran adalah 2 lapis, tengahnya bolong, ada tisunya. Ini tidak kita sarankan. Jadi yang kita sarankan adalah langsung 3 lapis. Kalau mau ditambah ada tempat tisu menjadi 4 lapis silahkan. Tetapi minimal kainnya adalah 3 lapis. Berikutnya untuk masker bedah. Ini juga masker bedah 3 lapis. Ini juga direkomendasikan, tapi tetap harus hati-hati. Masker kain, masker bedah itu tetap harus dilihat cara penggunaannya, memasang, melepas, dan selama penggunaannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk masker N95, kita rekomen untuk kontak dengan yang pasien sudah terkonfirmasi, jadi untuk tenaga medis biasanya. Kelebihan dan kekurangan jenis masker, ini ada beberapa hal. Memang untuk droplet yang besar, semua masker bisa melindungi. Tetapi ketika aerosol atau partikel yang lebih kecil, maka hanya bisa dilindungi oleh N95. Tapi tentunya usaha ini sudah kita mulai lakukan, baik itu menggunakan masker kain maupun masker bedah ataupun N95. Yang penting adalah kita berusaha untuk selalu menggunakan masker, tidak melepas masker. Kemudian untuk kekurangan yang lain, memang kalau untuk dari segi ekonomis ada kurang lebihnya, harga mungkin akan lebih mahal, mungkin yang N95. Tetapi ketika masalah penggunaan untuk masker kain dan masker bedah, ini yang sering terjadi adalah terkadang sedikit longgar. Ini yang mungkin kadang dilupakan. Ketika sedikit longgar, maka akan ada rongga di sini di daerah pipi ataupun di bawah, karena maskernya mungkin tidak sampai menutupi dagu, yang akhirnya menimbulkan penularan untuk masuk melalui rongga yang longgar di daerah pipi ataupun bawah dagu. Ya. Sumber penularan yang lain adalah daerah yang tidak tertutup masker, yaitu mata. Maka mata ini pun karena dia masih merupakan mukosa, masih mungkin menjadi media penularan walaupun kita sudah menutup masker, karena kita tidak sengaja menggosok mata dengan tangan yang tidak bersih ketika tangan itu setelah bersentuhan dengan orang lain yang tanpa gejala ataupun bergejala. Jadi ada beberapa level untuk alat pelindung diri. Minimal untuk di masyarakat umum, misalnya di sekolah adalah masker 3 lapis, bisa kain, katun, ataupun juga masker bedah. Kemudian kalau untuk sarung tangan hanya digunakan biasanya ketika untuk tenaga medis level 1, ada baju kerja khusus. Level 2 bisa sampai pakai goggles. Kemudian ada penutup kepala, gaun, jadi ada baju luaran di luar baju yang sehari-hari dipakai. Sedangkan ada juga yang level 3 untuk para medis yang kontak dengan pasien terkonfirmasi atau suspek COVID. Untuk hal berikutnya yang perlu kita biasakan adalah social distancing. Pada awalnya mungkin akan terasa berat karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi social distancing ini bukan berarti kita tidak atau antisosial sama sekali, tidak, tetapi hanya berusaha untuk menjaga jarak. Jaga jarak memang yang direkomendasikan minimal 1 meter, akan lebih baik jika jarak itu bisa sampai 2 meter, karena kemampuan untuk partikel bisa sampai 1 meter lebih. Apalagi kalau ada yang batuk dan bersin, maka jaga jarak itu menjadi salah satu upaya untuk menghindari penularan. Dan batasi diri terhadap kontak dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya. Karena kita tahu tadi bahwa ada yang tanpa gejala, maka yang tanpa gejala ini yang sebenarnya juga harus kita hati-hati. Kalau yang bergejala sudah jelas ada gejala, isolasi di rumah atau dirawat di rumah sakit, sedangkan yang tanpa gejala ini yang perlu kita waspadai, ya. Jadi tetap kita membatasi untuk interaksi. Berikutnya adalah
perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. PHBS ini bisa kita terapkan misal dengan segera berganti pakaian, segera setelah tiba di rumah, sebelum kontak dengan orang rumah, ganti pakaian dulu dan lebih baik jika mandi terlebih dahulu. Kemudian juga untuk hidup bersih dan sehat lainnya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Bergizi yang seperti apa? Bergizi yang terutama untuk meningkatkan imun tubuh, juga untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya. Jadi banyak antioksidan. Kemudian juga hal-hal lain yang misalnya meningkatkan imun tubuh adalah misal selain makan bergizi juga dengan aktivitas fisik, selain olahraga, berjemur, karena dengan berjemur itu vitamin D-nya akan meningkatkan imun tubuh. Kemudian juga untuk herbal bisa digunakan karena di mereka mengandung antioksidan. Nah, ini yang bisa salah satunya digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikutnya adalah perilaku untuk yang mengurangi komorbid atau mengurangi resiko tingkat keparahan penyakit, yaitu adalah merokok. Hindari merokok, kemudian melakukan manajemen stres karena stres bisa menurunkan imun tubuh. Selain melakukan manajemen stres juga berusaha untuk cukup tidur atau tidur yang berkualitas. Tidur bisa panjang tapi tidak berkualitas, bangun masih terasa lelah, maka itu tidurnya tidak berkualitas. Kemudian juga yang lain adalah dengan aktivitas fisik dan juga untuk berpikir positif, ini penting, menghindari hoaks ya, dan bertanyalah pada yang bisa memberi informasi yang benar. Berikutnya, selain tadi kita sudah bahas etika batuk bersin, kemudian masker, cuci tangan, menjaga jarak, jangan lupa kesehatan jiwanya. Tadi yang kita sudah singgung sedikit tentang stres, kesehatan jiwa dan psikososial. Penting untuk menjaga mood, emosi tetap positif, tetap happy, tetap gembira, yaitu dengan cara bersyukur, selalu bersyukur, melihat bahwa masih banyak di luar sana yang sakit lebih parah dari kita, yang masih banyak menderita secara finansial ataupun secara kesehatan ya. Itu merupakan salah satu trik untuk tetap happy ya. Happy itu mudah dengan bersyukur. Kemudian berpikiran positif, menghindari informasi hoax, selalu yakin bahwa akan segera berakhir, responsif terhadap kejadian, dan hubungan sosialnya tetap positif walaupun tanpa interaksi secara langsung. Kalau untuk di sekolah, tadi selain masker yang sudah kita singgung, kita disiplin menjaga masker, jangan lupa untuk mengingatkan orang lain untuk selalu memasang maskernya. Dan selain kita juga disiplin memakai masker, juga jangan berbagi barang. Barang apa? Misalnya peralatan ibadah, peralatan makan, ya, ataupun alat tulis. Jadi biasakan untuk segala keperluan itu kita bawa sendiri, kita siapkan untuk kita sendiri dan tidak berbagi dengan yang lain, karena resikonya ada untuk penularan. Desinfeksi seluruh bagian sekolah ini merupakan salah satu upaya, tetapi bukan yang utama, karena desinfeksi ini yang penting kalau kita sudah berusaha menjaga terus, maka desinfeksi ini membantu. Tapi ketika desinfeksi dilakukan tetapi individunya tidak berusaha menjaga, maka tetap akan beresiko tertular ya. Jadi butuh kerjasama dari pihak individunya, siswa, guru, dan sekolah. Cuci tangan selalu disiplin dengan tempat yang sudah banyak disediakan tanpa harus bergerombol. Kemudian tempat duduk, kita disiplinkan dengan pengaturan tempat duduk ini kalau bisa 1,8 meter minimal dengan penghalang. Kemudian juga lorongnya dibuat satu arah, sebisa mungkin satu arah, minimalkan antrian ya. Hindari kerumunan. Kalau mau di kantin berkerumun, maka siapkan bekal dari rumah. Kemudian juga
pengaturan dari guru yang mengajar. Usahakan seminimal mungkin pergantian guru dalam satu hari, tidak berganti atau berpindah kelas, ya. Jadi pesan untuk pelajar di sini, jangan takut, jangan bingung, jangan khawatir, cari informasi yang tepat, ya. Bicara dengan orang yang bisa Anda percaya, bisa dengan guru, orang tua. Kemudian lindungi diri kita dan orang lain dengan membiasakan yang tadi sudah kita bahas. Masker, cuci tangan, etika batuk bersin, social distancing. Kemudian juga jangan sentuh wajah selama di luar rumah. Dan jangan beri atau jangan menerima gelas, alat makan, makanan, minuman bekas orang lain, ya. Jadilah pemimpin dalam menjaga diri, sekolah, keluarga, dan masyarakat supaya tetap sehat. Jadi kita adalah pemimpin buat diri kita sendiri di level awal, dan jadilah pemimpin untuk yang lain. Beritahu tentang cara mencegah penyakit dengan keluarga, teman. Mungkin ada yang lupa, ada yang lalai, diingatkan. Beri contoh yang baik untuk orang lain, juga untuk adik kelas. Jangan curiga dengan teman atau mengejek yang sakit, karena kita tidak tahu kapan virus ini akan menyerang ke siapa, kapan, dan di mana. Beritahu orang tua, keluarga, sekolah kalau Anda merasa sakit dan tetap di rumah ketika merasa kondisi tidak fit. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu disiplin, menjaga kesehatan, selalu berdoa, selalu bertawakal, dan berusaha yang terbaik untuk kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.